Pemirsa, TNI Angkatan Laut menangkap kapal ikan asing di wilayah perairan Natuna Utara. Kapal berbendera Vietnam diamankan saat menangkap ikan secara ilegal. Proses pengawalan kapal ikan asing. Setelah ditangkap TNI Angkatan Laut, kapal berbendera Vietnam dikawal menuju pangkalan Angkatan Laut Tarempa untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk 9 orang berkewarganegaraan Vietnam. Kapal asing ini sebelumnya ditangkap KRI Cipta di 381 saat operasi rutin di perairan Natuna Utara pada Sabtu malam kemarin. Kapal asing sempat melarikan diri dari garis landas kontinen Indonesia sebelum akhirnya berhasil dihentikan. Setelah muatan kapal digeledah, petugas menemukan setengah ton ikan berbagai jenis hasil aktivitas illegal fishing. Menurut Panglima Komando Armada 1, ini merupakan kapal asing asal Vietnam kedua yang ditangkap dalam 1 pekan terakhir. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah gelar olah tempat kejadian perkara kasus suami bakar istri dan anak di Pekalongan, Jawa Tengah. Diduga aksi pelaku terhadap istri dan anaknya lantaran sering cekcok masalah ekonomi keluarga. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian lanjutan kasus suami bakar istri dan anak di Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi mengumpulkan barang bukti di lokasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Saat ini polisi sudah memiliki beberapa bukti seperti rekaman kamera pengawas dan pelaku membeli BBM jenis Pertamax di SPBU. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan. Namun penyelidikan dari tim Lafor diperlukan untuk menguatkan pengungkapan kasus ini. Ya, secepatnya mungkin kami nanti kerjasama dengan beliau dari Pak Kabid Lafor supaya segera untuk bisa ada hasil. Ya minimal kita bisa 1 minggu ke depan kita sudah ada hasil dari mana asal api maupun disebabkan oleh apa kebakaran tersebut. Sementara pelaku yakni suami dan ayah korban kondisinya masih kritis dirawat di rumah sakit swasta di Pekalongan. Pelaku diduga nekat membakar istri dan anaknya karena sering cekcok masalah ekonomi keluarga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Jenazah Muamalah, warga Desa Karangsari, Bojong, Kabupaten Pekalongan dimakamkan oleh keluarganya di pemakaman desa setempat. Muamalah mengalami luka bakar 90% karena dibakar oleh suaminya sendiri, Amir. Tidak hanya istri, Amir juga turut membakar anaknya yang masih berusia 3 tahun saat sedang tidur. Amir tega membakar istri dan anaknya karena cekcok masalah rumah tangga. Amir dan Muamalah diduga akan bercerai dan berebut hak asuh anak. Ikut ngomong, Mir, urusannya itu jangan begitu. Terus caranya tadinya saya terima kamu baik-baik, kalau mau lepas yang baik-baik. Jangan begitu, nggak bisa. Nah terus, ya, aku harus bawa anak saya, sedangkan anaknya dijunjungin aja, nggak mau. Takut kalau sama dia, orangnya serem. Keluarga korban mendapatkan bantuan dari BPBD Kabupaten Pekalongan. Polisi juga akan terus menyelidiki kasus ini serta memeriksa beberapa saksi. Hasil pemeriksaan saksi maupun dari hasil penyelidikan kami, yang diduga pelaku ini membeli bahan bakar berupa Pertamax kurang lebih sekitar 50.000 yang dimasukkan di dalam jerigen, dan kami sudah mempunyai CCTV-nya, dan diduga pelaku ini benar dia membeli di SPBU Bojong dan untuk dibawa pulang ke rumah, dan Pertamax tersebut atau bahan bakar tersebut disiram-siramkan di dalam kamarnya termasuk kasurnya, dan posisi daripada istri dan anaknya. Pelaku Amir saat ini masih dalam kondisi kritis dan di rumah sakit karena mengalami luka bakar 80%. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Seorang bidan di Lahat, Sumatera Selatan diperiksa polisi karena sengaja mengunggah video live seronok di media sosial. Bidan tersebut juga diberhentikan dari tempat tugasnya.
Bidan AM yang bertugas di Puskesmas Bandar Jaya membuat geger Kabupaten Lahat lantaran mengunggah foto seronok yang beredar luas di jejaring sosial. Akibat perbuatannya, AM dipecat padahal belum genap setahun bekerja. Kami tahu video tersebut beredar, kami langsung memberhentikan yang bersangkutan. Sementara itu polisi sudah memeriksa pelaku dan menggali keterangan untuk proses hukum lebih lanjut. Bersama tim melakukan olah TKP, kemudian kami memanggil saksi yang diduga ada dalam video tersebut, mengambil keterangan. Sebelumnya viral di media sosial 2 video tak terpuji bidan yang mempertontonkan bagian tubuhnya demi meraup pundi-pundi rupiah. Dari Lahat, Sumatera Utara, Bala Putra, iNews melaporkan. Pesinetron Zulfikar yang kembali ditangkap atas kasus narkoba meminta maaf kepada keluarga dan kerabat. Baru 6 bulan keluar dari rehabilitasi, Zulfikar kembali tertangkap untuk kasus yang sama. Kembali terciduk menggunakan narkotika, pesinetron Zulfikar hanya bisa menyesal untuk kedua kalinya. Sangat disayangkan, padahal baru pada bulan Maret lalu Zulfikar lulus dari Pusat Rehabilitasi Narkotika di Lido, Bogor. Zulfikar meminta maaf kepada keluarga, saudara, dan teman-teman serta pengacara yang telah menjadi penjamin bagi dirinya. Saya minta maaf khususnya buat keluarga besar saya, di umumnya untuk masyarakat Indonesia, jangan sampai mengalami apa yang saya alami. Memang agak berat ketika baru keluar rehab, situasi sedang lockdown dan memang pekerjaan dan lain-lainnya agak sulit bagi saya, sehingga terakhir kemarin saya tergoda untuk memakai lagi. Penasihat hukum Zulfikar, Hengki Solihin, menyayangkan bahwa kasus yang sama bisa menimpa kembali kliennya. Hengki akan mencoba ajukan rehabilitasi kembali bagi Zulfikar dengan rehabilitasi jalan karena Zulfikar merupakan tulang punggung keluarga. Jadi hari ini saya sudah membuat surat pengajuan rehab, udah ditandatangani dengan alasan saya, pertama Jamal ini adalah tulang punggung keluarga, jauh dari keluarga. Terus Jamal sendiri baru selesai di rehab. Mudah-mudahan diterima untuk di rehab ya. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menangkap Zulfikar di kontrakannya pada Kamis lalu karena mengkonsumsi sabu. Saat penangkapan, polisi juga menyita alat hisap sabu. Hasil tes urin tersangka dinyatakan positif mengandung metamfetamin. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung diisi dengan nama-nama tenar, mulai dari artis hingga mantan pemain sepak bola. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.